Saya Najwa Aulani Zahroh dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Rifaatul Ulumiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Amalia Yunurandini, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Muhammad Rizky dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Hafizudin dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di Zoom meeting ini dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabiin, juga kepada kita selaku umatnya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para audien atau peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang taun atau wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya ke presentasi. Ya, baik. Pertama, presentasi atau pembahasan pertama akan disampaikan oleh saudari Rifaatul Ulumiyah. Kepadanya dipersilakan. Bismillah, baik, di sini saya akan membacakan hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Haddasana Ishaqun akhbaruna Habbanun haddasana Dawud bin Abil Furat haddasana Abdullah bin Buraidah an Yahya ibni Ya'mar an Aisyata zauji an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni fa akhbaraha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqut ta'unu fayamkusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mislu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Yang artinya, menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar, dari Aisyah istri Nabi. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah perihal ta'un, lalu Nabi memberitahunya, dahulu ta'un adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa ta'un, kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenai kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5734. Baik, terima kasih kepada saudari Rifa. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Amalia Ayu Nurandini. Kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada syarah hadis. Istilah ta'un berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata ta'an yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Ibnu Hajar Al-Asqalani memaparkan definisi ta'un menurut beberapa ulama, diantaranya yang pertama menurut Al-Khalil, ta'un adalah wabah. Yang kedua menurut Ibnu Al-Atsir, pengarang kitab An-Nihayah, ta'un merupakan penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Yang ketiga menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, ta'un adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan. Disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Selanjutnya menurut Ad-Dawudi, ta'un adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh dan itu merupakan wabah. Selanjutnya menurut Iyad, ta'un adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh. Sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut ta'un karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu mematikan. Setiap ta'un adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah ta'un. Selanjutnya menurut Ibnu Abdul Bar, ta'un adalah kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak. Terkadang juga muncul dari kedua tangan, jari jemari, dan sebagainya. Menurut Al-Mutawali, ta'un sejenis penyakit kusta. Ta'un memakan habis anggota tubuh penderitanya. Menurut Al-Ghazali, ta'un adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam, atau mengalirnya darah ke sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan memerah. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Menurut An-Nawawi, ta'un adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan. Muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berubah menghijau, memerah, keunguan, disertai debaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya muncul di siku dan ketiak. Selanjutnya menurut sekelompok dokter, diantaranya Abu Ali bin Sina, ta'un adalah zat beracun yang menyebabkan bengkak yang mematikan di anggota tubuh yang lunak, biasanya di bawah ketiak atau belakang telinga. Penyebabnya adalah darah busuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah, mual, dan jantung berdebar. Ta'un dapat melemahkan organ dan dampak terburuknya melemahkan organ-organ vital sehingga sedikit yang selamat dari penyakit ini. Selanjutnya saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Amalia. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Najwa Aulani Jahroh. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari Amalia Ayu, yaitu tentang syarah hadis yang sudah dijelaskan oleh Rifaatul. Dari beragamnya definisi ta'un dari para pakar di atas, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan hakikat ta'un adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut ta'un sebagai bentuk majaz atau metafora karena terdapat persamaan, yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Saat menjelaskan hadis di sini, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad
Ta'un adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Dan ta'un adalah akibat dari perbuatan keji orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya ta'un adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim apabila menimpa orang-orang kafir itu sebagai adab yang dipercepat di dunia sebelum adab akhirat. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebutkan datangnya ta'un akibat nampaknya perbuatan keji, yang artinya tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali menyebarkanlah wabah ta'un dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Meskipun hadis ini dinilai dhaif, namun ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Muwatta yang artinya tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Dan hadis riwayat Al-Hakim yang artinya apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Dan selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Najwa. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Hafizuddin. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat ta'un diperoleh dengan beberapa syarat. Yaitu yang pertama, sabar. Apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya pada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. Yang kedua, berdiam diri di tempat terpaparnya wabah ta'un, kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu. Yang ketiga, menyadari bahwa ta'un tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Namun jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan apabila ia keluar tidak akan terpapar ta'un dan dengan diamnya di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena ta'un. Hal ini disebabkan pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah serta tidak menyukai pertemuan dengannya. Demikian, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Ya, kemudian dibuka sesi tanya jawab. Bagi peserta atau audien yang ingin bertanya dipersilakan. Maksimal 3 pertanyaan. Gimana? Apa udah mengerti? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, dicukupkan aja ya. Mungkin para audien udah pada paham. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu pelajaran yang dipetik dari hadis tersebut, yaitu yang pertama, dari pengertian ta'un yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasannya ta'un adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu ta'un, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit ta'un ini. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk ajab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala dan rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya dan pahala syaitan di tempat bersabar, isolasi diri dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Yang ketiga, perbuatan zalim
yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, mungkin cukup sekian ya presentasi pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.